Saya Bayu Sutono kembali bersama Haji Embai Mulya Syarif. Pak Embai, salah satu ini disampaikan oleh pasangan Anda Rano Karno ketika berkunjung juga ke Kompas. Ada yang spesifik dari Pilkada Banten ini karena ada masyarakatnya yang ternyata apolitis. Cuek saja sama apa pilkada, siapapun pemimpinnya dan lain-lain. Dan ini juga terjadi di kota-kota besar, terutama kalau Provinsi Banten ini Tangerang Selatan. Ada upaya khusus untuk bagaimana kemudian hal ini bisa diminimalisir? Ya, saya sudah mencoba mendekati teman-teman saya yang memang domisilinya di sana. Sebagai pengusaha saya tentu saja punya banyak teman-teman menengah ke atas. Ini potensi tidur yang menurut survei nasional itu sekitar 30% ini. Untuk Banten? Untuk Banten. Oh, cukup besar itu cukup besar. Nah, ini saya sampaikan kepada mereka bahwa yang dikorupsi itu kan uang pajak. Artinya uang dari pajak. Yang bayar pajak itu kan para menengah ke atas itu. Iya. Mereka tentu cukup besar kan membayar pajaknya. Pasti kan. Saya bilang tolonglah untuk ke depan mulai 2017 ini, mohon saya bilang bapak-bapak sekalian ini, teman-teman sekalian, mulai ikut berkontribusi lah memilih. Gitu. Nah, kontribusinya memilih saja ya? Memilih saja, karena kalau tidak dipilih itu bahaya. Nah, dari beberapa kejadian katanya orang yang tidak datang ke TPS itu dikerjain. Surat suaranya dicoblos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengejar uang receh-receh lah gitu. Nah, ini barangkali yang perlu terus juga bantuan dari media untuk bersama-sama agar mendorong potensi 30% yang tidur ini dari kalangan menengah ke atas supaya mereka ikut aktif menjadi pemilih. Ya. Dan ini terus disuarakan dari kubu Rano Karno dan Embai Mulya Syarif ya. Sudah ada kabar terbaru bagaimana kemudian ini menurunkah atau bagaimana kemudian dampaknya terhadap tidak hanya kepada Tangsel tapi kepada seluruh kabupaten di Banten? Ya, alhamdulillah saya dengar karena saya juga kan terus intens berkomunikasi dengan teman-teman. Ada insya Allah lah ada perubahan-perubahan dan mereka akan serius ikut memberikan hak suaranya di Pilgub 2017 ini. Oke, kita berharap yang terbaik memang untuk seluruh pilkada untuk digunakan hak demokrasi ini. Satu yang ingin saya juga soroti dari Rano Karno dan Embai Mulya Syarif, ini mengenai nomor 1 malah disebutnya, ekonomi kerakyatan untuk mensejahterakan rakyat. Paling sering ini disebut. Bahkan untuk demokrasi atau pemilihan di luar negeri pun hal-hal semacam ini selalu disebut. Itu seperti apa sebenarnya realisasinya nanti kalau Anda terpilih, Pak Embai? Saya ini kan pelaku. Saya berangkat jadi pengusaha. Ya, dari sejak mulai SMA saya sudah bisnis. Saya berangkat dari nol dan tidak punya apa-apa. Kemudian sekarang ya alhamdulillah punya apa-apa. Nah, tentu saja pengalaman ini bisa saya tularkan. Tahun 92 sebetulnya saya sudah jenuh, sudah meninggalkan kota Serang. Saya tinggal di kampung di sana di desa. Nah, kemudian saya ditegur oleh guru-guru saya, Anda memang sudah cukup, tapi masyarakat butuh Anda. Ilmu Anda itu harus ditularkan. Lagi-lagi Anda terus didorong untuk menularkan ilmu. Dijemput saya oleh para guru saya dan alhamdulillah tahun 90 itu saya sudah dapat penghargaan Upakarti. Oke, kita catat Anda punya pengalaman dan Upakarti itu juga bukan sembarang orang yang memang yang bisa menerimanya, tapi bagaimana kemudian mewujudkan ini semua tidak hanya untuk Anda sendiri, untuk perusahaan Anda sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat Banten. Itu bagaimana? Ya, jadi motivasi saya adalah begini. Di dalam Islam itu ada rukun zakat. Ya. Nah, zakat itu hukumnya wajib. Kita diperintah bayar zakat bukan nerima zakat. Ya. Artinya apa? Menciptakan pengusaha itu menciptakan wajib zakat kan? Itu hukumnya wajib. Nah, itulah yang sekarang saya tularkan kepada pengusaha pemula, generasi muda. Saya sering jalan ke pesantren-pesantren, karena saya selama memimpin perusahaan, belum pernah saya dapat terima lamaran dari pesantren. Mereka langsung terjun ke masyarakat, mereka mandiri. Nah, inilah saya bergerak terus, menularkan kewirausahaan. Jadi akan banyak peluang-peluang untuk berwirausaha nanti di Banten. Jadi saya punya. Dengan demikian banyak pengusaha atau wirausahawan sehingga membayar zakatnya lebih banyak. Ini kemudian diberdayakan. Sekarang begini, Mas Bayu, kalau kita katakan 10% saja penduduk Banten yang 11 juta, itu 10% saja nggak usah banyak-banyak, 1 juta orang mau jadi pengusaha. Paling tidak dia akan mengangkat karyawan 5 orang, misalnya minimal
5 kali 1 juta sudah 5 juta orang terserap. Ya. Dengan tanpa investasi yang luar biasa kan begitu. Nah, saya punya program satu keluarga, satu pengusaha. Di rumah ini setelah saya jadi pengusaha dan kemudian saya sudah pensiun, anak saya pun jadi pengusaha. Nggak ada anak saya yang jadi PNS. Memang gampang tapi itu, mohon maaf Pak Ambai, kan mereka butuh modal, mereka butuh bimbingan untuk kemudian tidak hanya jadi pengusaha, coba dan kemudian gagal. Kalau bisa sih sekali coba berhasil. Nah itu kan begini, ada sebuah penelitian itu bahwa sukses seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Ya, waduh, mati lampu. Iya, kita mati lampu di sini, tapi kita masih bisa jalan terus dan mudah-mudahan Anda masih bisa terus mengikuti informasi. Nah, saya sudah mendapat kabar bahwa masih kita bisa jalan terus. Ya. Paling tidak kita masih, pemirsa Sapa Indonesia masih bisa terus mendengar suara kita. Ya. Lanjutkan Pak Ambai. Kalau kita berbicara sukses seseorang, itu kan ditentukan oleh 3 hal. Ini menurut penelitian di Amerika katanya. Apa saja? Pertama itu knowledge, pengetahuan. Yang kedua skill, yang ketiga adalah mental attitude. Ya, ternyata mental attitude ini perannya 85%, termasuk yang 15% ini termasuk uang, itu knowledge dan skill. Nah, Islam sebagai penduduk mayoritas Banten itu kan agama Islam, itu kan agama akhlak. Nah, begini, kalau ada kemiskinan di satu wilayah, pasti ada 3 hal juga di situ. Pertama, manusianya malas. Ya. Kalau orang malas diapa-apain juga susah ini. Ini harus dimotivasi, harus dibangkitkan. Wake up. Yang kedua, ada aturan yang tidak berpihak. Yang ketiga, ada orang serakah di situ yang memonopoli segala macam. Jadi ya, sekali lagi, 3 hal itu harus dilakukan. Ya, Anda sudah memetakan masalah, tapi masalahnya nggak cuma jari kita aja hampir habis nih menghitungnya kan ya, Pak. Tapi itulah keyakinan yang saya kepingin dengar, dan ini sekali lagi kita harapkan bisa terrealisasi nanti ketika Anda terpilih, kalau memang ia nanti terpilih bersama Rano Karno di Pilkada Banten. Satu lagi, kemarin kita kedatangan kepolisian dan juga pengamat terorisme, dan salah satu daerah yang disebut-sebut dan selalu di media muncul nih, daerah-daerah di kawasan Provinsi Banten, ada terorismenya begitu. Saya melihatnya tidak hanya terorisme, di Tangsel, tetapi kemudian juga ada mengenai toleransi beragama. Kalau sudah bicara terorisme, menyentuh itu juga. Apa sih yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk Provinsi Banten terhadap Anda, Pak Haji Mbai? Ya, gini, terorisme itu kan banyak faktor penyebabnya. Ada yang masalah ideologis misalnya. Kemudian ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja yang namanya program deradikalisasi itu harus lebih komprehensif lah. Holistik, jadi menyentuh berbagai sisi, karena memang bagaimanapun juga kita ini, Banten ini kan tetangganya DKI, itu mungkin sasaran mereka bukan ke Banten tapi ke Jakarta, kan ibu kota kan, pesannya itu bisa didengar oleh dunia kan. Nah, ini barangkali program deradikalisasi yang sekarang mulai dilaksanakan oleh pemerintah. Ini harus didukung. Harus didukung dan harus lebih komprehensif lagi lah. Terus misalnya ada orang yang juga mantan teroris, kemudian dipenjara jadi teroris lagi. Mungkin dalam dalam penanganannya mungkin harus ditingkatkan lagi lebih baik. Saya di Banten terlibat di dalam kegiatan deradikalisasi itu. Saya turun juga ke pesantren-pesantren. Saya pernah menjadi anggota Satgas Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kalau kita bicara toleransi di Banten ini, silakan belajar ke Banten. Di Banten itu alun-alun, pendopo, gereja, bukan masjid. Agak sedikit berbeda dengan kota lain di Indonesia. Di ujung-ujung. Biasanya ada pendopo, alun-alun atau lapangan besar, dan ada masjid agung. Di sini beda, gereja. Ini gereja. Dan kita sudah ratusan tahun nggak pernah ribut tuh. Coba orang Banten sampai hari ini masyarakatnya mayoritas tidak motong sapi. Kenapa? Menghormati agama Hindu. Walaupun di sini bukan mayoritas beragama Hindu. Kita memotong kerbau di sini. Ya, di Indonesia ini hanya 2 wilayah katanya yang memotong kerbau, yaitu Banten dan Kudus. Jadi ada sate kerbau, ada soto kerbau gitu. Ada dendeng kerbau. Yang masih ada hanya di Banten dan Kudus. Dan toleransi ini terus berkembang karena
tetap dijaga dan terjalin komunikasi. Gitu. Nggak pernah terjadi lah insya Allah di Banten ini yang namanya kerusuhan bernuansa sara, insya Allah nggak akan terjadi. Mudah-mudahan. Dan nanti sekali lagi kita bisa belajar banyak dari Serang terutama. Kalau orang bikin buku, Anda juga bikin buku, ini biasanya berkaitan dengan pilkada atau sesuatu begitu. Saya ingin sedikit menyinggung buku Anda, Pak Ambai. Ini bukan berkaitan dengan pilkada ya? Buku ini sebetulnya dipersiapkan untuk usia saya 70 tahun nanti. Dalam rangka tasyakuran, itu akan saya berikan souvenir. Nah ini dibuat 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda meminta saya, Pak, Bapak itu orang mandiri, berani, dan lain sebagainya lah. Sebaiknya Bapak itu memberikan pengalaman Bapak agar menjadi inspirasi buat kami anak-anak muda. Ya silakanlah, tapi jangan dibuat sekarang ya, nanti di umur 70 tahun saja. Tiba-tiba kan di luar dugaan, saya munculnya kan belakangan dan tidak ada yang menduga. Itu akhirnya anak-anak itu datang ke saya, Pak, bukunya dijalanin sekarang ya. Ya silakanlah. Judulnya Jawara Wong Cilik. Sedikit mengenai itu. Jawara di Banten itu ya tidak harus tidak harus Jawara itu hanya konotasi kepada berkelahi. Orang kita berpikir, waduh, Pak Ambai ini preman begitu kesannya kan. Makanya saya dikenal sebagai Jawara Putih katanya. Kenapa? Karena kita dulu belajar ngaji tiap malam bulan purnama. Selesai ngaji, sholat isya, kita memang belajar silat. Karena guru-guru ngaji saya tuh kebanyakan guru-guru silat. Begitulah yang saya dengar. Itulah kultur Begitulah yang Banten. saya baca-baca di komik gitu. Memang begitu ya, itulah ternyata kultur Anda Banten. mengalaminya. Kenapa? Ingin menghasilkan orang yang jago salat juga jago silat gitu. Coba orang yang jago silat tapi tidak bisa silat kan akan kepercayaan dirinya rendah. Ya digebrak-gebrak preman takut misalnya. Nah, memang sebenarnya dulu Jawara itu adalah Jauharoh, bahasa Arab itu intan permata. Dulu mereka adalah sebenarnya ulama-ulama muda. Nah, kemudian Belanda pusing dengan para Jawara ulama muda ini, bikin Jawara tandingan. Siapa itu? Ya centeng-centeng mereka, tukang magihin pajak mereka, tukang mabok, tukang main perempuan, tukang judi. Ini yang membuat citra Jawara itu rusak. Nah, mari kita kembalikan hitoh Jawara kembali bahwa Jawara itu adalah pembela kaum lemah. Saya pikir begitu. Jadi kita tunggu. Mudah-mudahan kalau Anda terpilih ada Jawara dalam politik Indonesia yang bisa menjadi panutan, yang bisa menepati janji sesuai dengan pilkadanya. Pak Haji Mbai Mulyasarif, terima kasih sudah menerima kami. Sudah ada suguhan teh dan sarapannya tadi juga dari Ibu. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat berjuang. Makasih Mas Bayu. Yang terbaik untuk Provinsi Banten. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.